Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 5 Rabiul Tsani 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Desember 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita mengawali pengajian kita malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Ghasyiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Ciamis dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu adalah ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Setelah Allah Subhanahu wa taala mengawali surat yang mulia ini dengan pertanyaan, maka ayat berikutnya dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala memaparkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Di awal Allah bertanya, apakah kalian sudah pernah dengar cerita tentang hari kiamat? Setelah itu Allah jawab, kejadian di hari kiamat seperti ini. Dan di awal surat ini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia di hari kiamat menjadi dua golongan. Golongan yang pertama Allah sebutkan dari ayat yang kedua sampai ketujuh. Sedangkan golongan yang kedua, golongan yang pertama Allah sebutkan dari ayat keberapa tadi? 2 sampai 7. Sedangkan golongan yang kedua Allah sebutkan dari ayat yang ke-8 sampai ayat 16. Golongan yang pertama adalah orang-orang kafir. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang beriman. Malam hari ini kita akan awali dengan pembahasan mengenai orang-orang kafir nanti di hari kiamat. Malam hari ini kita akan bahas 2 ayat sekaligus. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga.
Ayat yang kedua Allah berfirman wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu, hari apa maksudnya? Hari kiamat. Di hari kiamat wujuhun, ada wajah-wajah khashi'ah. Khasyiah itu artinya tertunduk, akan tetapi tertunduk karena terhina. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir nanti pada hari kiamat mereka wajahnya akan tertunduk, terhina. Walaupun mungkin dahulu ketika di dunia dia adalah orang yang terhormat. Dielu-elukan, bahkan dikultuskan. Datang kemanapun akan digelarkan karpet merah. Diceritakan ada sebagian orang itu saking kayaknya itu enggak pernah kakinya menapak bumi. Wah, gue menungsa apa itu? Ya menungsa. Kenapa? Selalu naik kendaraan. Selalu naik kendaraan. Enggak pernah yang namanya jalan kaki. Dari satu kota ke kota lain. Oh, kelasnya sudah bukan kelas kereta, helikopter pribadi. Ya. Sudah punya landasan heli sendiri di rumahnya. Di kantornya juga ada. Nggak pernah kakinya menapak bumi, menapak tanah. Ketika dia naik mobil, mau turun, sudah ada yang membukakan pintunya. Sudah ada yang membawakan tasnya. Serba enak dia, terhormat ketika di dunia ini. Dan dia selalu menjaga penampilannya. Perawatan wajah nggak pernah ketinggalan. Facial wajah. Ya, untuk menjaga wajah ini supaya tetap muda, mencorong, murub. Ya. Akan tetapi semuanya nanti di hari kiamat akan sirna. Wajah-wajah yang kelihatan putih, wajah-wajah yang kelihatan bersinar, wajah-wajah yang kelihatan terhormat nanti di hari kiamat, seandainya wajah itu tidak pernah dibasuh dengan air wudhu, dan wajah tersebut tidak pernah diletakkan di lantai untuk sujud kepada Allah, maka wajah itu akan menjadi khasyiah. Napa wau khasyiah? Tertunduk, hina. Ini ayat keberapa? Ayat kedua. Ayat yang ketiga Allah sampaikan amilatun nasibah. Amilatun artinya bekerja keras. Nasibah artinya kepayahan, kecapean, kelelahan. Siapa? Ya tadi siapa? Orang-orang kafir. Para ulama mereka berbeda pendapat. Allah ini di ayat yang ketiga
kan mengatakan bahwa mereka orang kafir bekerja keras, terus apa tadi? Kepayahan. Ini Allah lagi cerita tentang orang kafir keadaannya di dunia apa di akhirat. Ya. Orang kafir itu bekerja keras kepayahan di dunia atau di akhirat? Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan Allah ini lagi cerita kondisi orang-orang kafir di dunia. Loh, siapa yang dimaksud? Yang dimaksud orang-orang tersebut adalah orang-orang kafir yang rajin ibadah. Napa wonten? Wonten apa wonten? Wonten. Non-muslim yang rajin ibadah ada enggak? Ada. Tapi ibadah yang tidak dicontohkan oleh Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Ada enggak orang-orang non-muslim yang tekun beribadah? Ada. Ya. Makanya Umar ibn Khattab, sinten? Umar ibn Khattab dikisahkan dalam tafsir Abdul Razak. Suatu hari beliau lewat sebuah tempat ibadah milik seorang rahib. Seorang rahib. Rahib niku napa? Ahli ibadahnya orang Nasrani. Napa? Ahli ibadahnya orang Nasrani. Begitu lewat, maka dipanggillah si rahib tersebut. Ketika dipanggil, maka rahib itu ngelongok keluar dari mana? Tempat ibadahnya. Fa'idha insanun minadh-dhurri wal-ijtihadi wa tarkid dunya. Begitu melongok kelihatan ini orang kelihatan capek sekali. Letih. Karena apa? Tekun beribadah. Dan dia tinggalkan dunia. Enggak peduli dengan dunia. Dalam rangka untuk konsentrasi beribadah. Falamma ra'ahu Umaru baka. Ketika Umar melihat kondisi yang menyedihkan, kondisi orang ini yang kelihatan capek sekali, Umar nangis. Umar nangis. Maka orang yang bersama dengan Umar berkata kepada Umar, innahu Nasrani. Umar, ente nangis kenapa? Dia ini orang Nasrani. Maka Umar mengatakan, qad alimtu. Aku tahu. Dari tadi aku juga tahu ini bukan masjid. Aku tahu dia itu adalah orang Nasrani. Walakinni rahimtuhu. Tapi aku nangis karena kasihan kepada dia. Karena kasihan kepada dia. Wa dzakartu qaulallahi ta'ala. Aku teringat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Surat apa? Ya mau. Surat Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah, capek. Bekerja keras, beramal sampai keletihan. Tapi ternyata tasla naron hamiyah, masuk ke dalam neraka yang panas.
Farahimtu nasabahu wajtihadahu. Aku kasihan melihat dia yang begitu bersemangat sampai capek. Wahuwa finnar. Tapi nanti di hari kiamat dia justru akan masuk ke dalam neraka. Ini pendapat yang pertama. Allah lagi cerita tentang mereka yang rajin ibadah tapi bukan orang Islam. Di dalam ayat Al-Quran yang lainnya, surat Al-Furqan ayat 23. Surat apa? Al-Furqan ayat 23. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa orang-orang tersebut, orang-orang kafir tersebut nanti di hari kiamat tidak bisa memetik manfaat dari ibadah yang mereka lakukan. Biasanya orang ibadah kan, selain mencari ridha Allah, dia pengen surga. Dia pengen ibadah yang dia lakukan ini jadi tabungan pahala yang bisa dia manfaatkan nanti di hari kiamat. Akan tetapi Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 23 bahwa manusia-manusia yang seperti itu di hari kiamat nanti akan terbelalak, akan kaget. Sebab ternyata apa yang mereka gadang-gadang, yang mereka pikir pahalanya akan menumpuk-numpuk, akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi debu yang berterbangan. Ayatnya berbunyi, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami akan datangkan amalan-amalan yang mereka kerjakan, ibadah-ibadah yang mereka tunaikan. Kemudian kami rubah menjadi debu mansura yang berterbangan. Alias mubah. Mubah di sini bahasa Jawa. Bukan mubah bahasa Arab. Kalau mubah bahasa Arab artinya boleh. Kalau mubah bahasa Jawa artinya sia-sia. Jadi pendapat pertama mengatakan ini Allah sedang cerita tentang orang kafir di mana? Di dunia. Ada sebagian ulama memasukkan dalam ayat ini orang-orang Islam, orang-orang Islam yang melakukan ibadah tapi ibadahnya tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kalau tadi kan orang-orang kafir yang jelas mereka, ya, tidak punya pondasi dalam beramal, ya, tidak ada syahadatnya, itu sudah jelas. Ada sebagian ulama menambahkan di sini orang-orang Islam yang mereka beramal tapi amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bekerja, beramal banyak, capek, akan tetapi nanti di hari kiamat tidak memetik buah dari yang mereka gadang-gadangkan. Bahkan sejak di padang mahsyar saja tanda-tanda kesialan itu sudah kelihatan. Yaitu ketika mereka ingin ikut minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar, ternyata mereka ditolak. Gak boleh mendekat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, innahum minni. Loh, mereka kan umatku. Umat apa? Umat Islam. Kok nggak boleh minum?
Maka dijawab oleh para malaikat yang ada di situ, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, setelah engkau wafat, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka di sini siapa? Umatmu. Maksudnya ya sebagian dari umatmu. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Alias orang-orang itu betul umatmu, akan tetapi tingkah polanya gak benar. Maka begitu dikasih tahu demikian, Rasulullah SAW pun bersabda, suhqan suhqa. Artinya pergi sana, jauh, yang jauh, diusir. Padahal di awal beliau mengatakan, ini umatku. Tapi begitu dikasih tahu sama malaikat tingkah polanya sebagian dari umat ini, maka beliau katakan suhqan suhqa, pergi sana menjauh. Liman ghayyara ba'di, pergilah menjauh orang-orang yang suka mengubah-ubah ajaranku setelah aku wafat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Makanya hati-hati nek beramal. Hati-hati nek beramal. Ora sing penting amal akeh, tapi yang penting ada tuntunannya dari Nabi SAW atau tidak. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Allah sedang menceritakan kerja kerasnya orang kafir di mana? Di dunia. Dan ini pendapat dipilih oleh Imam Al-Qurtubi. Dan juga nampaknya dikuatkan juga, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi dan ulama yang lainnya. Pendapat yang kedua mengatakan amilatun nasibah, bekerja keras, kepayahan itu adalah cerita Allah tentang orang kafir di akhirat. Kalau tadi kan di mana? Di dunia. Loh, emang orang kafir disuruh kerja, Ustaz? Maksudnya mereka dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan-pekerjaan berat yang melelahkan di neraka. Itu maksudnya. Apa? Mereka siapa? Orang-orang kafir dibebani oleh Allah dengan pekerjaan-pekerjaan berat di neraka. Dan pekerjaan itu sangat meletihkan mereka. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan lam ta'mal lillahi fid dunya fa'amalaha fin nar. Orang-orang kafir tersebut ketika di dunia mereka tidak mau beramal karena Allah, maka Allah perintahkan mereka untuk bekerja dengan pekerjaan yang berat di neraka. Para ulama kita ngasih contoh seperti apakah tugas-tugas yang Allah bebankan kepada orang-orang kafir di mana? Di neraka. Contoh, mereka disuruh narik rantai yang panjangnya 70 hasta. Hasta niku sepinten? 70 berarti ping 70 tahun. Di mana? Di neraka. Suruh narik. Berat dan panas. Itu rantai bukan rantai biasa, tapi rantai yang merah. Karena itu rantai ada dalam neraka. Allah sebutkan itu di dalam surat Al-Haqqah.
Surat Al-Haqqah ayat 30 sampai 34. Ayat pinten? 30 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhuhu faghulluh." Tangkap dia. Belenggulah tangannya ke lehernya. Jadi orang kafir itu suruh ditangkap. Allah memerintahkan kepada malaikat, tangkap dia, ikat tangannya ke lehernya. Tsummal jahima sallu. Kemudian lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an faslukuh. Kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sebagian ulama seperti dalam tafsir As-Sa'di disebutkan teknis pembelitannya itu seperti apa. Kata beliau, bi an tudkhala fi duburihi wa tukhraja min famihi. Cara membelitnya itu adalah dengan dimasukkannya rantai tersebut dari duburnya. Kemudian ditarik keluar dari mulutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa sampai sedemikian mengerikan siksaan yang mereka alami? Allah lanjutkan firman-Nya, innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena dia ketika di dunia tidak mau beriman kepada Allah yang Maha Agung. Disuruh syahadat nggak mau, disuruh sholat nggak mau, disuruh puasa nggak mau. Ditakut-takutin neraka, apa nggak ada neraka. Diiming-iming surga, wah jere sapa anak surga. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah mau ngajak-ngajak orang lain untuk kasih makan kepada orang miskin alias medit, pelit. Buru-buru ngasih, ngajak orang ngasih aja enggak mau, apalagi ngasih. Ya. Ini adalah contoh pekerjaan apa tadi? Berat yang meletihkan. Ada contoh lain Ustaz? Ada. Pekerjaan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Muddathir ayat 17. Surat apa? Al-Muddathir ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sa'urhiquhu sa'uda. Allah berfirman, aku akan bebani dia dengan pendakian yang melelahkan. Disuruh manjat, disuruh mendaki. Mendaki apa Ustaz? Sa'urhiquhu sa'uda. Sa'uda disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Zahabi. Namun ada sebagian ulama mendhaifkannya. Sa'uda
itu adalah jabalun min narin yatasa'adu fihi al-kafiru sab'ina kharifa. Sa'uda itu adalah gunung yang wajib untuk dipanjat oleh orang kafir. Dan lama manjatnya itu 70 tahun. Suruh ndaki apa? Gunung. Untuk melihat sunrise. Untuk melihat sunset. Bukan. 70 tahun dia disuruh mendaki gunung tersebut. Wa yahwi fihi kadzalika minhu abada. Setelah sampai ke puncak dijatuhkan ke bawah. Yang tingginya setinggi itu 70 tahun. Berarti kan dur banget. Lagi-lagi ini bukan gunung selamat. Yang di kanan kirinya banyak pohon-pohon yang rindang. Kadang-kadang ada sumber airnya. Capek? Istirahat. Ngelak? Minum. Ngantuk? Pasang tenda, tidur. Lapar? Bikin mie, bawa kompor. Ini bukan hacking, Mas. Ini lagi cerita tentang pendakian gunung di neraka. Namanya juga gunung di neraka. Pasti panas. Makanya dalam tafsir At-Tabari disebutkan saking panasnya gunung tersebut, fa idza wada'a yadahu dzabat. Seandainya tangan itu diletakkan di gunung tersebut, maka tangannya akan meleleh. Meleleh. Fa idza rafa'aha 'adat. Ketika tangan kanannya diangkat, tangan kirinya akan meletakkan tangannya, kirinya diletakkan di gunung tersebut untuk naik. Tangan kanan yang sudah meleleh ini kembali seperti semula, tangan kirinya gantian yang meleleh diangkat kembali seperti semula, tangan kanannya gantian yang meleleh. Demikian selama 70 tahun. Fa idza wada'a rijlahu kadzalik. Dan itu pula yang dialami oleh kedua kakinya. Yang namanya manjat, mendaki itu kan kanan, kiri, kaki, itu kan semua bermain. Dan setiap nyentuh meleleh tangannya. Gosong, bukan gosong lagi. Ya. Panas sekali. Ini baru sebagian. Ini kita baru bawakan berapa? 2 contoh. Tentang pekerjaan berat orang kafir yang Allah bebankan kepada mereka di neraka. Berarti ada berapa pendapat? 2 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa Allah sedang menceritakan amilatun nasibah di mana? Di dunia. Pendapat yang kedua, amilatun nasibah itu maksudnya di neraka. Pendapat yang kedua ini dipilih oleh Imam At-Tabari dan juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ustaz, mana 2 pendapat ini yang lebih kuat? Wallahu a'lam. Jadi 2 pendapat ini sama-sama kuat. Ya, sama-sama kuat. Dan masing-masing didukung dalil. Tadi kan kita bawakan di tengah-tengahnya ada hadisnya, ada ayatnya yang mendukung. Wallahu a'lam. Antara 2 pendapat ini sama-sama kuat
dan ulamanya juga sama-sama mumpuni. Ya, ulamanya sama-sama mumpuni, sama-sama muktabar ulamanya, sama-sama memiliki kompetensi untuk bicara masalah tafsir. Ya. Kecuali kalau kita ngambil pendapatnya siapa sing orang genah lah. Ini ulamanya jelas, kitab mereka jelas. Begitulah ketika kita ketemu dengan pendapat para ulama dalam tafsir itu tidak mesti kita itu, kami maksudnya yang diamanai untuk ngisi ini tidak mesti harus menentukan mana yang lebih kuat. Karena keterbatasan ilmu kami. Ketika dibaca, ternyata kuat banget ya. Barang iya kuat ya. Pada apa? Kuat. Dan alhamdulillahnya sama-sama punya dalil. Ya, sama-sama punya dalil dan dalilnya sama-sama sahih. Al-Qur'annya ada, hadisnya juga ada. Maka dalam kondisi seperti ini saling menghargai dua pendapat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.